Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudi Rahmawati, NDH 05, peserta Latsar Angkatan 26, ingin memaparkan laporan akhir aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Safety Laboratory dalam Peningkatan Kinerja Laboratorium di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Berikut ini adalah gedung Integrated Laboratory Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang berdiri sejak tahun 2020 dengan memiliki 7 peminatan, yaitu K3, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Gizi, Epidemiologi, Biostatistik, dan Administrasi Kebijakan Kesehatan. Adanya perubahan kurikulum menuntut perguruan tinggi untuk terus beradaptasi atas segala perubahan yang terjadi. Namun, di dalam prosesnya akan menemukan berbagai macam isu permasalahan yang perlu dicari upaya penyelesaiannya. Berdasarkan analisis OSG, isu kedua ditetapkan sebagai isu aktualisasi, yaitu belum diterapkannya safety laboratory di gedung laboratorium terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Berikut ini adalah analisis pohon masalah terkait dengan sebab akibat belum diterapkannya safety laboratory di gedung laboratorium terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun diberikan gagasan pemecahan isu berupa implementasi safety laboratory dalam peningkatan kinerja laboratorium di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Kegiatan pertama yaitu pembuatan label, penanda bahan kimia dan potensi bahaya, serta peraturan dasar laboratorium. Kegiatan ini diawali dengan diskusi dengan mentor terkait dengan penyesuaian labeling dengan cara kerja dan bahan yang digunakan. Tahapan selanjutnya yaitu mencari referensi simbol bahan kimia dan mulai penyusunan tata tertib laboratorium. Pelibatan dari staf perlengkapan, yaitu diskusi terkait desain, jenis kertas hingga tata letak, di mana setiap tahapannya staf perlengkapan bertanggung jawab atas percetakan hingga penempelan labeling bahan kimia, potensi bahaya, dan peraturan dasar atau tata tertib dari laboratorium. Selanjutnya dilakukan uji coba peraturan, yaitu untuk menggambarkan bagaimana kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan baik setelah adanya aturan yang mengatur terkait keamanan dan keselamatan selama praktikum berlangsung. Selain itu, uji coba ini juga dapat menilai perlukah beberapa aspek di dalam peraturan dikaji lebih lanjut dalam tahapan evaluasi. Tahapan selanjutnya yaitu terkait dengan evaluasi dengan menggunakan Google Form, di mana didapatkan terkait penilaian peraturan dan tata tertib dinilai sangat baik dan baik, sedangkan terkait dengan labeling kimia dan potensi bahaya laboratorium dinilai sudah jelas dan sangat jelas. Adapun mereka memahami terkait dengan manfaat dari peraturan atau tata tertib ini, yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan demi keamanan dan keselamatan pengguna laboratorium. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan SOP laboratorium, diawali dengan diskusi dengan mentor terkait dengan SOP dan juga diskusi dengan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, staf K3, GJMF, UJM, dan juga laboran untuk meminta arahan, review, dan masukan terkait dengan sistematika dan substansi dari SOP safety laboratory. Setelah itu, penulis melakukan uji kelayakan terkait dengan SOP Safety Laboratory, melihat apakah sudah cukup informatif, komunikatif, dan aplikatif melalui Google Form yang telah diberikan. Selanjutnya, SOP Safety Laboratory disahkan oleh pimpinan, yakni Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keamanan dan keselamatan kerja bagi para pengguna laboratorium. Berdasarkan evaluasi SOP Safety Laboratory, maka sebanyak 80 responden telah memiliki awareness yang sangat baik.
Kegiatan ketiga adalah pembuatan integrasi website, laboratorium dengan SOP, aturan, dan juga safety pass. Kegiatan diawali dengan melakukan diskusi dengan pihak IT Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk melakukan proses coding dan juga menampilkan peraturan dan SOP di dalam website laboratorium. Berikut ini adalah tampilan dari aksesibilitas ketika kita mengakses tata tertib dan juga SOP tiap-tiap laboratorium yang ada di website Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, penulis merancang soal safety pass dan juga pembuatan ujian online bersama dengan staf IT sebagai prasyarat untuk dapat memasuki dan juga menggunakan laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman yang telah diintegrasikan proses login-nya dengan menggunakan Sikemas. Setelah pengguna berhasil mensubmit jawaban, maka akan tampil nilai dan juga cetak safety pass. Berikut ini adalah tampilan dari safety pass dan juga barcode akses ujian online. Berikut ini adalah uji coba sistem dengan para mahasiswa terkait dengan penggunaan akses website laboratorium. Berdasarkan pada hasil evaluasi didapatkan bahwa website itu termasuk aplikasi yang mudah dan juga aplikatif. Kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi safety laboratory, basic principle of safety laboratory, SOP, dan website bagi para dosen, laboran, dan juga mahasiswa. Tahapan pada kegiatan ini yaitu penulis mendiskusikan terkait dengan materi sosialisasi terkait safety laboratory dengan ahli K3 FKN Unmul. Beliau juga seorang founder dari Sehat Kerjaku yaitu Dr. Ida Ayu Indira Dwi Kalestari. Tahapan selanjutnya yaitu membuat undangan dan juga e-flyer. Berikut ini adalah rangkaian sosialisasi kegiatan safety laboratory yang diawali dengan pemaparan dari ahli K3 dan juga pengenalan website terkait safety pass dengan peraturan dan SOP yang telah dibuat. Sosialisasi ini dilaksanakan 2 kali karena adanya kendala dengan jadwal kuliah mahasiswa. Berdasarkan pada hasil evaluasi didapatkan peningkatan pemahaman terkait safety laboratory di mana adanya peningkatan nilai yaitu dari range 40 sampai 80 menjadi 80 hingga 100. Berikut ini adalah testimoni dari pengguna laboratorium mahasiswa. Halo, menurut saya dan teman saya mengenai penerapan safety laboratorium dan dengan website safety laboratorium yaitu di mana dengan kita menggunakan website safety laboratorium ini dapat membuat kita untuk mengurangi adanya insiden saat kita berada di laboratorium untuk belajar dan juga menambah pengetahuan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang akan memasuki laboratorium. Jadi sebelum memasuki laboratorium mereka akan mempelajari dulu nih bahan kimia apa yang membahayakan dan mereka akan mengetahui langkah-langkah untuk sebelum memasuki laboratorium. Dan juga dengan adanya website ini tidak semua orang dapat mengakses dan barang-barang di dalam aman terjaga. Terima kasih. Adapun lesson learn yang bisa diambil dari kegiatan aktualisasi ini adalah dalam penerapan bela negara di tempat kerja, yaitu dengan memberikan kontribusi perbaikan komponen penunjang di institusi pendidikan. Tahapan yang dijalankan harus sesuai dengan peraturan yang ada, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berpedoman pada core value berakhlak. Salah satu kegiatan dengan memanfaatkan teknologi di era digitalisasi merupakan internalisasi dari Smart ASN demi terwujudnya sistem pendidikan yang unggul. Setiap kegiatan harus dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tahapan dalam menilai kebermanfaatannya terhadap manajemen ASN. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah upaya untuk dapat menerapkan aturan dan merancang sistem demi keselamatan dan keamanan para pengguna laboratorium. Disimpulkan bahwa telah dilaksanakannya dan telah terselesaikannya
Isu permasalahan belum diterapkannya safety laboratory di gedung laboratorium terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan 4 kegiatan. Adapun tindak lanjutnya yaitu dengan adanya pengadaan bahan kimia yang lebih variatif ke depannya, maka diperlukan penambahan MSDS atau Material Safety Dataset yang pastinya akan mempengaruhi pembaharuan SOP yang ada. Website laboratorium akan terus berkembang ke depannya dengan menambahkan video tutorial terkait safety pass dan juga video implementasi safety laboratory yang akan mempermudah para pengguna laboratorium, dan akan terus melakukan internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta peran dan kedudukan ASN di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman.